Pak Daniel atau juga dengan Ibu Aryanisti. Kita mau tanya-tanya nih sekitar film. Tadi lihat respon penonton gak sih Pak, Bu? Pada ketawa, gimana perasaannya sih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana, seru nggak? Seru. Lucu nggak? Lucu. Ini saya apresiasi ke Mas Jo dan semua tim talent semuanya udah produksiin film ini dengan sangat baik. Terima kasih ya Mas Jo. Jadi semoga semuanya happy sama filmnya dan semoga film ini diterima sama semua masyarakat Indonesia. Yes, amin, amin, amin. Untuk pertanyaannya tipis aja, ini kan tema yang dekat sekali dengan masyarakat ya Pak, Ibu. Dan ini bagaimana sih aransemen koplonya tuh kok bisa ngena banget sama penonton tadi? Boleh tipis-tipis mungkin share untuk eksekutif dengan tema yang dekat sekali, gimana aransemen koplo dan dangdutnya, silakan. Mungkin Mas Jo kali ya. Mungkin Mas Jo karena ya. idenya dari Mas Jo nih. Kalau saya pribadi baru pertama ini kayak bener-bener suka lagu koplo nih. Oke. Untuk produser Mas Victor boleh perwakilan atau Kak Jo boleh tipis-tipis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya di luar saya suka komedi ya. Saya bukan juga penggemar dangdut sebenarnya, tapi pas didengerin koplo, kok ini beda ya dengan dangdut gitu ya, gitu. Nah, ketika saya membuat ini sebenarnya jauh, kita bikin sinopsis skenario ini 2 tahun yang lalu. Saya itu asli Kalimantan, saya bukan orang Jawa, tapi saya pengen bikin yang film otentik dengan daerahnya dan asalnya. Seperti kayak mungkin kalau ketika saya bikin Jen di Kalimantan, asal Kalimantan, saya harus otentik Kalimantan. Ketika saya bikin tentang Jawa, saya harus otentik Jawanya. Gitu. Makanya saya pilih koplo, karena koplo itu berasal dari biasanya musiknya banyakkan dari Jawa, terutama Jawa Timuran. Terima kasih ya Jo. Untuk perwakilan produser Mas Victor nih, kita kan respon masyarakat ini kan baru ini DHF Entertainment ini kan memproduksi film yang beda dari sebelumnya. Dan seperti visi dari filmnya sendiri, khususnya tagline-nya sesusah apapun jogetin aja. Itu gimana sih bisa kepikiran visi seperti itu? Boleh silakan dijawab. Oke, terima kasih ya teman-teman. Perkenalkan saya Victor Gatotromosinto sebagai produser dari film Angel Paul. Terkait visi, sebetulnya visi tulisan itu datang dari Pak Asaf Antariksa waktu ditawarkan ke saya terkait film Angel Paul ini. Waktu kita baca dengan Mas Jo, kita sangat-sangat tertarik ya. Jadi film ini bukan hanya sekedar tentang komedi, bukan hanya sekedar tentang romance ya. Ada banyak kritik sosial yang kita bangun di dalam film ini. Dan yang kedua juga hal yang paling unik adalah dengan kita menggabungkan dangdut Jawa koplo di dalam filmnya. Dan juga kalau teman-teman tadi saksikan, ada banyak lagu-lagu parian yang berisi tentang kritik-kritik sosial. Dan harapan saya film ini bukan sekedar untuk hiburan aja, tapi juga bisa menjadi sentilan dan juga inspirasi buat kita semua. Itu aja. Yes, terima kasih. Mungkin dari perwakilan salah satu eksekutif produser boleh dipilih pertimbangannya mengeluarkan film yang berjudul Angel Paul ini. Kira-kira pertimbangannya apa sih Bu? Pak, boleh bebas silakan. Dinantikan oleh rekan-rekan media, silakan. Berasa lagi di wawancara ya, agak berat nih pertanyaan. Pertimbangannya pertama yang pasti ini ada tantangan baru dari film barunya Om Jo untuk komedi dan Jawa, bener nggak Om Jo? Karena di sini bukan orang Jawa semua. Cuma Jadi orang Sulawesi, orang Medan, orang mana Mbak Lili? Kalimantan. Di sini cuma Om Victor. Dan bocoran sedikit, kayaknya ada aransemen sedikit kan? Dan apa? Oh iya. Lirik lagunya diciptakan dia. Oh, terima Kasih tepuk tangan untuk Mas Victor. Wow, liriknya nancep ya. Yang mana liriknya boleh di-share? Semua lagu itu jadi karena pengen sesuatu yang agak konyol dan itu kita aransemennya ada, tapi liriknya itu kita pengen yang agak nakal. Nakal nancep bener-bener loh, bener ya. Makanya agak angel. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Bu. Terakhir untuk produser mungkin harapannya Kak Jo bisa share ke teman-teman untuk film Angel Paul, silakan. Saya berharap
dengan nonton film Oangel Pol, kita sebutnya itu Oangel Pol gitu. Itu apa? Di sini kalian tadi nonton ya, banyak banget pesan-pesan, kritikan halus, agak pedes memang kadang-kadang gitu. Tapi itulah kenyataan yang ada di kita sekarang. Dan itu berharap nyampai ke orang-orang yang punya kebijakan nih, gitu loh. Tapi tetap tanpa menggurui, tanpa apa, kita selalu berpikir bahwa hal nonton film itu hiburan dan kita jogetin aja, dan semoga seluruh Indonesia suka dengan kami punya film, karena ini menurut saya jarang ditemuin film yang seperti ini. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk jajaran eksekutif produser dan juga produser kita. Wow, aku juga kaget ternyata ini film Oangel Pol ini Jawa ternyata yang bikin banyak orang Sumatera toh. Kalimantan juga ada. Wah, lengkap ini. Aku juga tersipu malu dengan acting satu ini ya. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke jajaran cast. Kita mau tanya tipis aja karena kita mau kasih kesempatan untuk rekan-rekan media untuk bertanya. Kita mau bergeser ke Michelle Judith. Lastri. Selalu ada gangguannya ya Lastri kalau di mobil ya. Terus aja. Michelle, aduh karakter kamu beda sekali karakternya. Betul. Bener Jawone dapet. Bukan tertindas ya, tapi lebih apa tepatnya ya? Bener-bener Wangel Pol. Tapi kamu sikat habis. Gas terus. Yes, gas terus. Boleh share nggak ke teman-teman rekan media dan tamu undangan hari ini? Itu karakter kamu seperti ini ngebangunnya kayak gimana sih? Ada kesulitan apa? Mungkin bisa di-share. Silakan Michelle. Baik, mungkin teman-teman media juga udah pastinya tahu. Aku kan kelahiran Medan. Horas Medan, kita sapa dulu kali orang Medan ya. Darah Medan mengalir. Lalu terkait bahasanya di sini juga biasanya aku pernah syuting tapi pakai bahasa Jawa yang pakai kromo, terus Jawanya Jawa Solo gitu. Tapi baru kali ini yang Jawanya Jatim ya, Jatim banget. Jadi aku otomatis sebenarnya belajar lagi untuk intonasi dan penyebutannya pelan-pelan. Gak cuman itu, dari lagunya sendiri aja kan full Jawa. Apalagi yang judulnya Pepes Rempelo, itu lagu yang paling susah menurutku. Dan gak cuman itu, aku juga terkejut karena artinya luar biasa ya. Belum lagi yang tembang ani-ani. Jadi aku pelajarinya cukup lama sebelum proses syuting itu dimulai. Kayak aku workshop duluan bahkan. Kayak latihan nyanyi, latihan bahasanya sendiri. Setelah selesai kita masuk ke studio rekaman, baru kita mulai proses reading, baru kita mulai proses syuting. Jadi memang aku extra effort di judul kali ini, alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Michelle. Ada yang aku masih ingat ya, pertama kali ketemu Michelle gitu ya, pas dia datang mau ini Michelle nyanyi ya gitu. Oke, siap gitu. Kita suduhin lirik, tiba-tiba Mas nih bener Mas, lagunya ada goblok-goblokannya. Masih ingat banget itu. Aku kok ngomongnya kasar banget gitu loh. Beneran, skenarionya aman, tapi kalau disuruh nyanyi ini baiknya nggak usah deh Mas. Aku nggak bisa nyanyi, aku nggak paham bahasanya. Terus kata-katanya kok goblok kudadaan. Nggak kasar. Nah itu kita tanya harusnya ke Mas Victor gak sih? Nampol liriknya itu loh Mas. Saya udah takut itu kalau dia batalin kontrak. Ternyata aman ya Kak ya? Aman, karena dia ternyata setelah nyanyi dia suka gitu loh. Nada-nadanya ya. Karena dia lucu loh. Lucu pas baca tuh kan goblokku dadaan liung kedadean goro-goro lanang. Waduh. Tapi pas dinyanyiin ternyata nadanya menyenangkan banget. Bener, karena tadi kita juga teman-teman aku lihat responnya liriknya mereka kena banget. Tapi tetap menghibur. Nah anehnya tuh uniknya, bukan anehnya, uniknya tuh memang dangdut walaupun lirik-liriknya terkesan seperti apa ya, menyentil, berani ya. Bener, tapi nancep banget. Jadi langsung nampol seperti film Angel Pol. Yes. Kita bergeser, ya masuk. Kalau musik ya sepi sekali. Nah, cakep. Lanjut kita ke Bisma Mulia, Mas Jati. Nggih, Mbak. Aku mau dong ditenarin gitu loh Mas. Aku mau bisa lo nyanyi loh Mas. Muka boleh gini, aku bisa nyanyi Mas.
Kira-kira menurut sampean gimana Mas? Aku boleh ndak jadi penyanyi sampean? Iya boleh, cuman kan itu berkaitan sama first impressionnya Sejati ke Lastri waktu itu. Oh, sweet banget. Jadi first impression Mas sama aku piye? Lah, itu usahanya Jati kan, dia mengusahakan Lastri. Yes. Ngomong-ngomong Jati, share boleh nggak sih tipis-tipis ke teman-teman media karakter Jati di sini terhadap film Angel Paul? Itu seperti apa sih kamu? Karena kan totalitas sekali kamu di sini memerankan Jati. Transisinya banyak sekali. Silakan. Oke, pertama awalnya sempat deg-degan ya, karena ini menurutku karakter pertama yang agresif dalam merespon sesuatu di kehidupannya. Agresif dalam arti beberapa orang mungkin termasuk aku kalau menyikapi sesuatu adalah overthinking, kayak pikir panjang apa yang terjadi kalau aku menyikapi ini ke depannya. Nah, Jati in other way dia itu kayak Lastri ada masalah nih di situ, di ruangan itu aku dengar. Oke, maju, aku selesain. Dan itu terjadi pada Jati sendiri dan juga orang di sekitarnya. Jadi saat ada masalah terhadap Jati atau orang sekitarnya, dia nggak pikir panjang, aku selesaiin masalah itu saat itu juga. Ih, laki banget gak sih? Tepuk tangan dong buat Mas Jati. Laki ya. Terus gimana tadi dipegang sama Mas J tadi aman ya? Itu Mas J sampai pulang sih. Merinding gitu. Kita nggak tahu pulangnya kemana Jati ya. Jangan-jangan sama Mas J yang tadi. Oke, terima kasih Bisma. Kita bergeser ke Kak Jolin. Hai. Boleh disapa dulu teman-teman yang sudah nungguin kamu juga hari ini yuk. Aduh, happy banget. Tadi aku dengar di situ pada ketawa-ketawa. Terima kasih ya semuanya. Itu happy banget loh Kak, karena menurut aku mendengar respons dari teman-teman semua itu artinya kami semua jajaran kru dan juga cast dan juga produser itu artinya kami secara kolektif itu berhasil membuat sebuah hiburan. Jadi aku terima kasih sekali. Yes, terima kasih Kak Jolen. Boleh kita bergeser tipis aja ke Lanada George. Ada mic-nya aman. Wah. Boleh pakai mic-nya Jolen mungkin? Yes. Baterainya habis kan? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman pers, ketemu lagi ya. Dan ternyata nih ada sahabat saya nih Pak Odi. Apa kabar? Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Alhamdulillah ya. Hari ini hari yang ditunggu di gala premier dan tadi sepakat juga sama Jolin dan teman-teman. Perjuangan kita ya kan syuting di Jogja ya lama banget ya, hampir 1 bulan ya di Jogja ya kita, dan teman-teman banyak yang di sini, banyak yang saya lihat banyak yang suka ya mengapresiasi. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasinya dan mudah-mudahan film ini bisa menjadi salah satu film yang laris manis ya. Amin, amin. Ya, karena genrenya kan berbeda. Genrenya berbeda, ini drama komedi, bukan horor kemarin yang saya main ya. Ini jadi Mas Jo bilang ke saya, Pak, kali-kali main komedi gimana? Waduh, saya bilang, oke, saya terima. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Terima kasih ya Mas Jo. Mas Victor juga terima kasih. Ini kedua orang ini luar biasa buat saya. Ya, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa? Jiwa terus katanya gitu, enggak loh ya. Mas, next judul udah siap loh. Aman. Tapi untungnya disikat sama Bapak semua karakternya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Kita bergeser Terima yuk kasih. ke Budayu dan juga Fajar Nugra. Tepuk tangan dong. Siapakah itu, Bu? Boleh sapa-sapa teman-teman Ibu. Bu, jamu. Jago yang ngebutnya Ibu tadi ya, jago gak sih? Jago. Waduh. Motor aman, Bu. Walaupun endingnya keplok gitu ya. Masih aman, Bu? Lecet, Bu? Aman. Motornya nggak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih sudah nonton. Kalian luar biasa sekali loh. Nah, aja belum nonton soalnya. Luar biasa. Teman-teman media mana? Suaranya. Saya juga orang media ya. Kenapa jadi ngadu sih? Dan pertanyaannya Mama nggak ada ya? Nggak ada. Nanya
lecet apa enggak itu aja sih Bu. Kita memastikan Ibu Dayu sehat, betul? Sehat, alhamdulillah. Memang paling banyak ditanya yang adegan jatuh ya. Iya. Berkali-kali, saudara-saudara. Oke. Berhubung mungkin karena terlalu banyak yang nanya jatuh, yang duit 50 ribuan masih ada Bu. Yuk oper Bu. Yuk kita bergeser ke Fajar Nugraha. Halo Jar. Halo Kak. Aku nungguin kamu, mana Fajar? Ternyata nongolnya di krusial itu ternyata kamu. Share dong karakter kamu yang ada di lapas ya tadi ya. Silakan. Kalau untuk pengalaman horor selama syuting sih ya Kak. Komedi ini bukan horor. Senang sekali Janda. Aku tuh sejujurnya Kak, aku tuh sama Om Jo sama Pak Hani di casting awalnya bukan untuk Mulyadi, awalnya untuk Mas Jai. Sebisa mungkin aku kemayu apa segala macam gitu kan, nunggu callingan, wah kok nggak ada, tiba-tiba di calling, wah berubah karakternya. Oke deh nggak apa-apa, nggak usah berusaha kemayu. Pas baca, oke, istri 2. Masuk penjara, makan gorengan, nah itu tantangan tapi menyenangkan itu sih. Dan semoga dengan film Angel Pol, Koplo bisa lebih dicintai oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Yang terakhir, akun Gage silakan, boleh share dong keseruannya kemarin, silakan Mas. Halo semuanya, salam kenal. Halo. Saya satu-satunya yang dari Jogja ini. Wow. Di sini saya sebagai bos bro. Ya. Sebuah memuaskan. Saya sudah konsultasi dengan asisten pribadi saya. Aspri ya, Mas. Semoga film Angel Pol diterima di masyarakat dan bisa menghibur Indonesia. Yes. Amin. Terima kasih Mas. Oke, kalau begitu langsung saja kita mau kasih kesempatan untuk jajaran media untuk langsung bertanya ke siapa. Wow, sudah banyak sekali dan pertanyaannya mau ditujukan ke siapa, dari media mana, boleh. Yang pertama dari Mbaknya dulu tadi duluan ya. Mbak yang pakai jilbab hitam, boleh bantu mikrofonnya. Tim. Yes. Oke, boleh disampaikan. Nanti Mbaknya bisa informasi dari media mana, mau ditanya ke siapa, case-nya atau filmmaker-nya. Ya, boleh dibantu oper. Terima kasih. Silakan Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Serina dari media Cina Plus ID. Saya ada 2 pertanyaan, yang satu untuk pertanyaan Kak Michel. Pas di penjara tadi, ketika ketemu Lastri, kan Lastri sudah tunangan ya? Itu apakah pertunangan dibatalkan atau gimana? Waduh. Nah, Itu next film. buat Mas Jo. Ya. Atau apakah akan ada kelanjutan di film Angel Pol kedua nantinya? Kita Jati dan Laras serta Bang Joni yang sudah tunangan dengan Laras tadi. Terima kasih. Yes, terima kasih Bang. Sebelum dijawab aku mau nanya, bikin kedua gak ya? Bikin kedua apa enggak nih? Bikin. Mas Jo, Mas Victor pada minta bikin yang kedua. Oke, langsung aja kita lempar jawabannya. Belum ya. Misha dulu silakan cantik. Makasih pertanyaannya. Untuk masalah pertunangan dengan kami Joni, mungkin memang nggak dijelaskan secara gamblang di filmnya, tapi memang terserah opini yang nonton aja sih. Karena kan endingnya udah tahu kan. Nah, akan jadi seperti apanya kita semua tahu ya. Hati tahu tempat pulang. Oke, misal ada lagi mungkin? Cukup? Oke, silakan sekarang untuk jawaban. Jar, kamu lapar Jar? Oh lapar ya Mas Jo. Ini belum juga tayang udah di bintang kedua ya. Tapi kita berharap bisa tembus jutaan penonton gak sih teman-teman? Amin, ya Allah, amin. Amin. Ngomong kencang. Yes. Jadi gini, memang kita udah tahu Jawa ya, karena kan menurut saya sangat tidak sopan kalau tidak datang ke Surabaya, ini tahu Jawanya keliling loh sampai ke Jogja gitu. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Saya deg-degan sebenarnya dengan Jakarta, karena Jakarta itu kan multi etnis ya, maksudnya bukan hanya orang Jawa gitu.
ternyata di sini tadi saya ngintip di sana kalian pada ketawa gitu ya, pada heboh ya gitu loh. Dan ternyata sebenarnya kita nggak ada niatan untuk bikin atau apa. Yang jelas kita selalu memproduksi yang terbaik dari DHF itu dan ingin selalu memberikan yang terbaik. Kalau saya bilang yang kedua, nanti tiba-tiba begitu nih nanti ditulis gini, Angel Paul bersambung, gak seru endingnya gitu. Jangan gitu ditulisnya. Mas jangan ngomong gitu, kan jadi kepikiran. Tadi kok kepikiran mereka, Mas. Tapi kita berharap mudah-mudahan ini bisa menyapa banyak penonton di luar sana ya, di Indonesia. Amin. Terhibur karena ada sindiran-sindiran halus yang nancep banget tapi juga menghibur ya, Mas. Iya, intinya sebenarnya saya mengharapkan ini konten Jawa, tapi ini bukan hanya permasalahan Jawa, tapi ini permasalahan Indonesia. Yes. Terima kasih. Kita lanjut ke Masnya dulu yang di bawah pakai baju batik. Wow. Dress code-nya pas sekali ini. Kondangan. Mau kondangan. Yes. Sambil menunggu mic, kita mau sampaikan nanti akan ada penampilan special performance dari Michelle Zudit. Kita mau koploan bareng. Siapa yang udah gak sabar? Wow, nanti siapa yang mau disawer? Saya. Gak mau disawer katanya. Karena kita mau koploan, nanti mereka joget. Yes. Silakan Mas. Untuk Mas Joni sama Mas Victor. Di sini kan filmnya ada unsur politiknya ya, sindiran politiknya. Sebelumnya aman gak sih dari segi hukum dan dari DHF-nya sendiri ada tim advokasinya gak sih untuk konsultasi hukum bidang itu? Juga untuk Fajar Nugra sebagai Mulyadi, untungnya bukan Mulyono. Kalau enggak Angel Paul. Terima kasih. Terima kasih Mas. Pertanyaannya keren, terima kasih. Gak usah dilanjut, kayak gue makin dikit. Hey, kembali Anda. Jawab pertanyaan ini. Hey. Ada pertanyaan buat gede, emang pengen ngeluarin itu aja. Kamu tahu karena itu yang kami tunggu-tunggu. Jangan dilanjut, kayak gue makin dikit. Enggak dong. Kalau bisa karena ini tanggal 19 Juni akan tayang serentak di seluruh bioskop. Kita berdoa sama-sama, komedi juga sama hype-nya dengan horor. Betul teman-teman? Yes. Oke, langsung aja dijawab. Choose. Mau Victor atau saya? Boleh? Mas Victor atau Mas Jo? Jawabannya, pertanyaan apa tadi? Oh, enggak ingat. Ya komedi juga. Komedi, produser mau ikutan jadi pemain ternyata. Jadi, kalau masalah pengacara, kebetulan eksekutif produser saya pengacara. Dia pengacara dan dosen UI juga. Wow. Sebenarnya menurut saya di Indonesia udah mulai lumayan terbuka ya untuk kritik-kritik ya, selama tidak menghina ya. Kalau menurut saya untuk mengkritik sebuah kebijakan itu sangat terbuka dan menurut saya itu adalah hak kita sebagai warga negara, tapi tanpa tujuan menghina. Gitu menurut saya. Apalagi dengan unsur karya, dan menurut saya film ini tidak ada menggurui sama sekali. Gitu loh. Kita hanya menyindir karena itulah yang terjadi keresahan terhadap masyarakat yang ada. Betul sekali. Dan seperti kalau tadi di film yang kita lihat, bentuk kritikan suara yang keras itu nggak harus dengan ibaratnya bacotan gitu ya Mas ya. Betul. Tapi bisa lewat karya dan tulisan seperti Mas Jati. Gila ya Mas Jati, nggak perlu koar-koar, yang penting langsung ini ya, bentuknya karya tulisan. Lukisan, sorry. Yes, selanjutnya Fajar, jangan kabur Anda. Hey, Anda, kemana Anda? Kalau mikrofonnya 2 buat Fajar spesial, yang pedes. Silakan Jar. Demi Allah nggak ada pertanyaannya itu. Dia nggak pengen cuma ngeluarin itu doang, dia. Ya Allah, Bang Iqbal cuma pengen gitu doang, Mulyadi. Cuman ya balik lagi sih, betul kata Bang Jo, kita memang sebagai masyarakat Indonesia justru punya hak untuk mengkritik. Kalau misalkan kita pengen nyaman di Indonesia ya kita harus bisa kritik dan Jar, aman Jar. saya takut. Tapi benar yang namanya kritik apalagi dalam bentuk karya itu sudah dilakukan dari lama juga, dan maksudnya bagus-bagus saja. Semoga bisa sampai ke atas dan bisa membuat masyarakat Indonesia lebih baik lagi. Aman sekali jawaban Anda ya. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Tadi dengan siapa tadi sempat jangan sebelum Mbaknya? Oh ya, Mbaknya boleh silakan. Oke, sambil menunggu jangan lupa untuk menyebutkan nama medianya dari mana.
pertanyaannya mau ditujukan ke siapa? Ya, boleh dioper, Mbak. Terima kasih. Silakan, Mbak. Halo, selamat sore. Perkenalkan, aku Mariam dari Intermedia Film. Sebelumnya selamat ya buat film Angel Mo. Ini aku mau nanya sama Kak Michelle. Itu kan tadi Kak Michelle kan bilang workshop dulu sebelum disuruh nyanyi, ya kan? Nah itu aku pengen tahu itu workshopnya itu berapa lama? Soalnya ini kan lagu-lagunya kan Jawa-Jawa banget. Terus Jawa-Jawanya juga agak-agak beda sama yang lain kan karena koplo. Nah itu pertanyaan aku itu aja sih. Oke. Ya silakan Michelle, langsung jawab. Baik Kak Mariam, thank you pertanyaannya. Workshopnya mungkin sampai 1 bulan ya. Jadi sebelumnya dari bahas-bahas kayak kemungkinan yang ini nyanyinya nanti mau kayak gimana dan bagaimana ekspektasi sama suara aku ini seperti apa dari bapak-bapak produser, lebih ke arah situ. Terus aku pahami dulu lirik-liriknya dan karakter lagu yang mau diciptain kayak apa. Setelah dipelajari lalu masuk ke studio rekaman itu masih belajar olah vokal dulu. Setelah olah vokal, latih nafas dan wah ternyata panjang ya kalau buat menyanyi walaupun official soundtrack tapi bener-bener detail-detailnya ternyata dalam dan panjang. Aku sendiri juga gak nyangka kalau ternyata luar biasa detail itu. Baru akhirnya kita selesaikan lagunya, baru kita mulai pre-shooting. Jadi kira-kira makan waktu 1 bulan. Sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Kita mau ada pertanyaan terakhir mungkin karena waktu kita sangat terbatas. Karena kita mau mendengarkan special performance dari Michelle Zudik sebagai biduan kita malam ini. Yang udah gak sabar ini kita koploan. Langsung aja pertanyaan terakhir silakan. Saya. Siapa? Boleh banyak sekali. Yang belakang kejauhan gak sih? Pak Ipik. Saya suka film ini Mas Johansia Jomberan. Alhamdulillah. Ya. Film ini ya, kita satu grup di DFI ya. Nanti tanggal 19 Juni tayang akan bersaing dengan 4 atau beberapa film lain. Ada Malam Jahanam, ada Assalamualaikum Beijing, ada film lainnya ya Pak ya? Dan semoga ya film ini dan lain-lain juga mendapat di atas 1 juta penonton Mas. Itu harapan saya. Paling tidak mendapat BO ya, box office ya. Dan juga Michelle Zudik juga bagus sekali. Saya pengen tanya berapa lama Michelle Zudik mempersiapkan lagu-lagu dangdut koplo ini? Ada 4 atau 5 tadi atau lebih dangdut koplo yang ada apa tuh pakai bahasa Jawa itu apa? Dan saya pengen kenapa sutradaranya Hani R. Saputra nggak hadir? Apa dia sakit atau mungkin saya lihat kan belakangan agak itu kurang sehat ya Mas Hani pakai ya. Apa tongkat segala itu. Mungkin sekarang sedang sibuk syuting atau apa mungkin Pak produser Pak Johansia Jomberan bisa menjelaskan kenapa. Dan semoga harapan ini sukses Mas. Jomberan bisa mendapat di atas 1 juta penonton Mas. Walaupun bersaing dengan penonton lain. Ya. Juga untuk Bisma Mulia, saya suka peran Anda. Saya pernah nonton film Anda yang apa Sobat Ambiar ya dulu. Si siapa? Aduh, Charles Gozali juga. Terakhir Ratu Kecantikan Jolen Mari Rotin Solo ya. Bagus, semoga mendapat peran nanti untuk yang sekal berikutnya. Silakan Pak, pertanyaannya mau ditujukan ke siapa? Pertanyaannya ya harapan semua. Targetnya gimana tadi Mas Johannes Jomberan di 10 kota itu? Makasih Mas. Oke, terima kasih. Sebelum dijawab, mungkin kita mau informasikan sedikit untuk sutradara kita.
Hani Ersa Putra berhalangan hadir. Nanti bisa Betul. disampaikan Bapak produser kita mungkin bisa menjawab. Silakan. Saya atas Mas Hani minta maaf kepada rekan media karena berhubung Mas Hani lagi syuting di Semarang. Alhamdulillah Mas Hani masih sehat walafiat. Walaupun memang katanya ada sakit, memang kurang enak badan. Tapi sebenarnya berhalangan hadir di sini bukan karena beliau sakit juga, bukan karena tidak mau datang, tapi lebih tepatnya karena beliau syuting di Semarang. Nah, dan di Semarang kita pas roadshow di Semarang dihadiri oleh Mas Hani Saputra. Jadi sudah premier di Semarang. Oke, sudah terjawab ya Pak? Oke. Oh iya Pak, iya jadi tadi udah sempat aku sebutin juga prosesnya sendiri itu bulan. Memang ada beberapa lagu yang penyanyi full Jawa yang paling susah mungkin Layang Dungo Restu ya, karena mungkin itu karena aku nge-cover lagu yang memang udah sangat famous, happy juga, tapi karena memang koplo banget dan dangdut banget, jadi memang agak berkali-kali lah. Dan sebenarnya membangun kepercayaan diri yang lebih sulit daripada yang lain-lainnya ya Pak, karena aku pikir kayak aku bukan penyanyi tiba-tiba langsung menyanyi, gak cuma nyanyi doang tapi juga harus ngoplo dan ngedangdut yang koplonya susah, terus aku harus goyang lagi udah kayak kayu. Kalau orang-orang bilang Michelle kalau goyang tuh kayak kayu, udah bilang gitu. Jadi yang paling susah sebenarnya Pak adalah bikin percaya dirinya aja gitu, kayak aduh kalau orang lihat aku ini bagus gak ya, pantas gak ya. Terus aku juga ada sisi yang rada-rada kayak Mas, aku mau nyanyi tapi beneran bisa nyanyi, jangan sampai terlalu banyak diperindah nih suaranya. Mungkin gak ya kalau misalnya rawnya aja aku beneran bisa nyanyi, ya udah kalau itu belajar ya. Jadinya prosesnya agak panjang sebelum kita mulai syuting. Sudah terjawab ya Pak ya? Ya, mungkin perwakilan satu terakhir sebelum kita akhiri. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Mungkin kalau untuk mewakili dari seluruh jajaran cast, kru, dan juga produser, dan juga Pak Hani juga yang memang kebetulan berhalangan hadir, satu pesan dari kami membuat karya ini dengan penuh hati dan dengan segenap cinta. Semoga bisa diterima juga oleh masyarakat Indonesia dengan sepenuh hati dan cinta. Yes. Tadi tuh aku sempat mau nangis loh. Iya kan? Iya, karena aku sedih. Soalnya artinya kita sebagai seniman tuh merasa dihargai gitu loh. Terima kasih banyak ya semuanya. Terima kasih. Dan responnya sangat tulus ya, jadi nggak dibuat-buat, mereka ngakak pol tadi semuanya. Aku mau nambahin dikit. Boleh, silakan. Aku sempat deg-degan karena banyak orang beranggapan kalau film bahasa Jawa itu segmented dan yang bisa menikmati cuma orang-orang Jawa. Dan terbukti hari ini dan kemarin kita special screening di berbagai kota, respon mereka alhamdulillah wa syukurillah, tertawa terbahak-bahak. Dan itu buat kami as a cast and crew senang banget, respon itu bikin kami percaya diri lagi. Terima kasih buat teman-teman dan terima kasih juga yang udah pada support film ini. It's been so lot for us. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, saya mau menginformasikan untuk teman-teman jangan lupa ajak teman, ajak keluarga, karena kalau Hepan sendirian di bioskop kurang seru nggak sih? Harus nonton kayaknya sekali 2 kali deh biar nampol gitu. Ajak pacar, ajak mantan. Ajak mantan, gimana ajak mantan? Boleh, asalkan berhubungan baik ya. Yes. Oke, kalau gitu saya mau mengundang untuk sejajaran cast dan film untuk bangkit berdiri.